Masih di Sapa Indonesia Malam, kami juga masih bersama dengan Roni Pangemanan, pengamat sepak bola. Jadi Bung Ropan, kalau tadi kata Kelvin Verdonk akan mempertahankan strategi saat kemarin melawan Australia, tapi apa yang harus berubah kalaupun tetap gaya bermainnya menyerang? Iya, Verdonk kan juga bilang kan, mengantisipasi set piece yang akan ada. Betul, Lawan Australia ada 2 kali. Lawan Bahrain juga sebelumnya ketika kita bermain 2-2 ada sebuah set piece juga yang terjadi. Jadi memang harus diantisipasi dengan hal seperti itu. Tinggal tergantung starting 11 seperti apa yang akan dimainkan. Orang-orang yang tepat yang harus dipilih oleh Patrick Kluivert. Dan saya lihat memang Alex Pastoor yang mengambil alih ya posisi untuk bisa menerapkan taktik. Semoga dia mendapatkan suatu komposisi pemain yang tepat. Artinya kita melawan dengan Bahrain akan sama juga seperti Australia. Mereka akan mengikuti cara Australia. Ya, dan mereka sudah kalah lawan Jepang. Mereka juga hidup mati melawan kita, bukan cuma kita. Karena kalau mereka berpikir kalah lawan kita, mereka juga sulit untuk bisa terus bisa melaju. Ya, jadi makanya ini pertandingan hidup mati bagi dua tim. Sama-sama haus menang. Namun kita diuntungkan karena kita bermain di depan publik sendiri di GBK. Satu hal lagi yang menguntungkan kita bahwa kita mendapatkan kembali Justin Hubner yang kembali sama Ragnar Oratmangun. Ya. Sehingga lini depan dengan ada Ragnar akan lebih mempermudah bagi Ole kemarin ketika dia bekerja dengan keras tanpa ada Ragnar. Sekarang ada Ragnar akan sangat terbantu dia bermain. Justin Hubner bisa bermain kembali dengan Jai Isyas dan Rido. Karena mereka kan sudah punya chemistry yang kuat. Ketika lawan Arab, 3-3 ini yang bermain di belakang dan Arab susah untuk bisa menembus pertahanan. Jadi kita. Temboknya timnas. Betul. Mereka. Dan kita kan bisa menang 2-0 clean sheet buat kita. Jadi tidak ada salahnya juga kalau memang memilih 3 pemain ini untuk di belakang. Tapi kalau bermain dengan flat 4 orang aja di belakang, mungkin salah satu akan menjadi korban. Kalau Jai masih akan bermain, entah Rido atau dengan Hubner yang akan dipasang. Saya lebih cocok mungkin dengan Rido ya. Ya kalau kecuali dengan 3 back ada Justin Hubner. Ya, tapi kalau 2 tuh kalau dengan cuma Rido 2, mereka sudah dengan Rido dia kemudian di kanan ada Kevin Dix, di kiri ada Verdonk. Nah, kalau bermain dengan 3 di gelandang yang tadi saya bilang itu, Ivar, ada Pelupesi dan dengan Tom, kita akan lebih kuat bermain dengan mereka. Nah, sebaik-baiknya kiper tapi saat kemarin kebobolan 5, apakah Martin Pas harus istirahat dulu diganti Emil Oder? Seorang kiper kalau kebobolan 5 walaupun Martin Pas itu tidak jelek tapi kan kena dengan 5 itu agak shock juga dia. Nggak pernah dia alami begitu selama bermain di timnas kita. Tidak ada salahnya juga bagi Patrick Kluivert untuk sementara mengistirahatkan dia. Sehingga memberikan ketenangan buat dia dan menempatkan Emil Audero untuk menjalani debut dia bersama dengan tim nasional di GBK dan sama-sama punya keprestasian yang bagus. Secara pengalaman juga Emil oke, tinggi juga hampir sama dan pasti ada termotivasi juga. Kan debut dia pertama kali. Tampil juga di GBK. Ya bukan tidak mungkin Emil akan termotivasi dan menunjukkan permainan terbaik dia menghadapi Bahrain. Gitu. Debut di langkah dalam permainan yang sangat penting ini pasti akan maksimal juga nanti. Iya, dia akan sama seperti Ole kemarin kan kita bisa melihat bagaimana dia debut dia dan dia tampil luar biasa. Luar biasa Ole itu ya. Saat tertekan dia masih bisa menyerangkan 1 gol padahal kondisinya 1 gol pun tidak akan berefek apa-apa. Dan gol dia itu kan gol yang bagus ketika dia mengecoh pemain belakang lain dan kemudian Australia dan dia bisa menaklukkan Matthew Ryan. Yang bagus, tapi kan dia tidak akan bekerja seperti lawan Australia. Dia harus bergerak kiri kanan karena saya bilang tadi itu dibantu oleh Ragnar yang ada. Tinggal di lini depan komposisinya harus memang berubah. Rafael Struijk mungkin bisa cadangan, kemudian masuk karena sudah ada Ragnar kan. Tergantung satu pemain lagi untuk bisa mendampingi siapa, apa Iliano atau Marcelino yang dia akan pakai. Tapi bisa aja juga berubah dengan 3-5-2 dalam komposisi ini. Karena kalau Kevin Dix didorong bermain di flank, di fullback dan Verdonk, berarti 3 tadi gelandang yang kita bahas dengan Pelupesi, Ivar dan juga dengan Tom Haye itu akan bagus. 2 Ragnar sama Ole di depan. Nah, 3 itu yang tadi ya ada Jai, ada Rido, kemudian dengan Hubner. Nah, ini oke bagus ketika transisi permainan kita dalam tekanan, Kevin Dix dan juga dengan Verdonk bisa turun membantu jadi 5 di belakang. Kan? Jadi lebih enak. Bisa aja Ragnar bisa turun ke belakang membantu jadi 4. Jadi 5-4-1 dengan meninggalkan Ole sebagai targetnya. Jadi tidak akan keteteran juga untuk mengubah Bahrain di tengah-tengah. Karena bisa. Bahrain ini punya kekuatan dengan gelandang terbaik mereka. Kalau Australia punya Jack Irvine, Jayden O'Neal, mereka punya Ali Madan dan Muhammad Jassim Maroun. Maroun ini yang bikin 2 gol ke gawang kita ketika 2 sama. Dan itu gol yang menyakitkan di menit 90 plus 9. Walaupun sudah lewat 2 menit padahal sudah plus 7 lewat. Nah, Maroun ini yang berbahaya. Jadi ada 2 itu. Dan apalagi kalau kita lihat Bahrain saat melawan Jepang sampai babak pertama masih tahan 0-0 loh. Iya, karena mereka rapi bermain di belakang itu. Jepang kesulitan walaupun menang 2-0 kan nanti di babak kedua. Itu pun membuat pelatih Jepang itu memasukkan Kamada, baru ada
perubahan dan dia bisa mencetak gol kerjasama dengan Takefusa Kubo Ya. saat itu. Jadi memang tim kepelatihan kita harus bisa melihat pertandingan itu. Dan materi pemain mereka itu hampir sama dengan yang bermain dengan kita dengan 2-2. Nah, apalagi ada kabar bagus ya buat kita bahwa Hamad Samsam bek kanan mereka itu tidak bisa bermain, bisa. Nanti pas posisi dia akan diambil oleh Vincent Emmanuel. Vincent Emmanuel ini yang main lawan kita ketika 2-2. Jadi komposisi flat 4 bek Bahrain itu sama nantinya. Ya, kalau Emmanuel Vincent yang menggantikan posisi Samson ini bermain, Akan head to head sama akan kita. head to head dengan kita. Nah, itu mereka akan berhadapan dengan Ragnar, Ole, ya entah dengan Marcelino yang kita main duluan atau dengan Eliano, kan itu tugas dari pelatih untuk bisa melihat. Ya. Tapi ini akan pertandingan yang bagus. Tapi siapapun yang duluan, Marcelino, Eliano itu aman-aman aja selama tadi ya, Iya. posisinya aman. Kalau Marcelino, saya pikir dia lebih enak kalau bermain di depan publik sendiri, sama seperti lawan Arab kan. Ya, Kalau dia lebih santai. Lebih santai. Atau kalau dia ditempatkan misalnya di belakang Ole dan Ragnar, lebih bebas, ini kan lebih bagus dia akan bermain. Cuma kalau Marcelino main lebih dulu berarti salah satu gelandang kita entah Pelupesi atau Ivar harus tidak bermain. Sementara kita butuh mereka. Kita butuh mereka karena kita harus kasih kuat di situ. Kekuatan Bahrain ada di situ. Ya. Karena mereka punya Said Dia yang bagus, ada kapten mereka juga, Kamil Al-Azad, itu bagus semua gelandang-gelandang mereka. Itu yang menyulitkan Jepang kemarin ketika mereka tampil dengan komposisi yang rapat. Ya. Bagi- Dan semuanya sama-sama haus gol, jadi mau nggak mau kita targetnya ya harus menang. Harus menang. Tapi hati-hati juga di belakang, jangan terlalu tinggi memang bermain dengan garis pertahanan. Boleh kita penguasaan bola, makanya boleh garis pertahanan tinggi, tapi kemarin kita itu tidak punya Pelupesi. Kita hanya punya Nathan bermain di bawah Pop, sama dengan Tom. Ya. Tapi kalau kita punya Ivar dan Pelupesi ini akan bagus buat kita. Bisa membantu. Bisa membantu juga. Tapi harus bermain jangan terlalu terbuka juga. Ini berbahaya buat kita. Apalagi dengan permainan Iya. Bahrain kemarin, kalau terbuka ya bisa jadi peluang mereka untuk Betul. obrak-abrik. Tapi saya yakin ya dengan kembalinya Yasin Wahaji. Hapner, ya Wahaji, Ya. kemudian di belakang itu ada Jai dan Rido, ini akan bagus karena mereka sudah lama bisa bermain bersama kan. Ya. Tinggal kita menunggu Emil Audero aja. Iya, apakah Main apa enggak, akan gitu. melakukan debutnya nanti Saya ingin hari dia Selasa? main, Friska ya. Saya ingin Ya. dia main untuk debut dia. Oke, kita Kesempatan tunggu buat dia. apakah Emil main, dan yang penting strateginya tepat, materi Betul. pemainnya juga harus disebar dengan tepat. Iya. Kita dukung di GBK ya Harus. nanti 25 Harus Maret. Indonesia dong. Iya dong. Harus dong. Terima kasih banyak Bung Ropan. Sama-sama. Atas ulasannya di Sapa Indonesia Malam, dan